Nah, kemudian important aspek, ya, yang akan harus menjadi bagian yang kita optimize juga. Well construction. Kalau kita mau menginjeksi CO2, konstruksinya harus kita pertimbangkan, materialnya jangan sampai ada kebocoran casing atau semen. Hati-hati kalau ada drinking water layer atau aquifer. Ya, hati-hati. Jangan sampai CO2-nya bocor dan bisa mencemari lapisan air minum misalnya. Jadi harus kita hati-hati. Kemudian, caprock di sini. Sebaiknya caprocknya tebal, sebaiknya caprocknya integritinya bagus, geomekanikalnya bagus, tidak mudah pecah. Sebaiknya jangan ada fault, karena nanti kalau faultnya tereaktivasi, CO2-nya bisa jalan bocor melalui fault, jangan sampai. Harus kita assess semuanya. Reservoirnya juga harus kita pertimbangkan. Sebaiknya porositasnya cukup, sebaiknya permeability-nya cukup, sebaiknya kedalamannya juga cukup, sebaiknya tebalnya juga bagus. Ya. Dan juga sebaiknya kita punya banyak teknik surveillance supaya bisa memonitor CO2-nya, larinya kemana, stay atau bocor, seperti itu. Nah, jadi bicara tentang CO2 storage, geological CO2 storage, ada 3 yang paling penting. Capacity, seberapa banyak volume atau massa CO2 bisa ditampung oleh reservoir. Injectivity, seberapa mudah kita menginjeksikan CO2-nya masuk melalui sumur. Dan yang ketiga, containment. Kalau sudah kita injek, reservoirnya ini mampu mengcontain nggak? Atau nanti ada kebocoran di sana-sini. Ya, jadi itu semuanya sama-sama sangat-sangat penting ketiganya ini. Nah, bicara tentang sumurnya, ya, karena kita bicara injektor, CO2 injektor, seperti apa sih desain sumurnya? Kurang lebih sama, teman-teman. Ya, tetap ada Christmas tree, tetap ada tubing hanger, casing hanger, conductor casing, injection tubing, injection casing, itu macam-macam. Pasti juga ada liner, ada juga packer, ada juga perforation, ya, mau vertikal, mau horizontal bisa. Ya, tapi mungkin materialnya yang jadi harus lebih hati-hati ya. Di sini kalau aplikasinya di Sleipner, salah satu project CCUS yang paling terkenal, dia di sini untuk casingnya dia pakai standard stainless steel duplex 316, dan di sini ya itu high grade stainless steel 25% chrome ya, untuk menghindari terjadinya korosi. Karena apa? Karena ada beberapa risiko nih terkait dengan CO2 storage. Yang pertama, misalnya kita punya CO2 injektor di sini. Nah, misalnya kita buat di depleted reservoir ya, pasti ada sumur yang sudah di plug and abandon. Nah, kalau plug and abandon yang nggak bagus, semen-semennya tidak terlalu bagus mengisolasi, CO2-nya itu bisa leakage melalui sumur abandon. Apalagi sumur-sumur tua ya, yang bekarat lagi, yang ada semen yang nggak bagus, bisa bocor dari situ. Jadi ini adalah risikonya. Ya, kalau teknik plug and abandon sebenarnya cukup umum ya. Ada spot semen di permukaan dan spot semen di layer-layer tertentu ya. Di sini dan ada juga yang menutupi perforasi. Nah, masalahnya bisa jadi semen ini nggak terlalu bagus. Ada anulus-anulus kecil gitu ya, tapi dia terus-menerus terkoneksi yang mana bisa menjadi celah bagi CO2 itu ngalir. Bisa di semennya, ya, bisa di antara casing dengan semen, bisa di antara semen dengan formasi, ya, bisa di casing karena ada leaking, karena ada korosi, deformasi. Di semennya sendiri bisa ada anulus semen, connected pore, cracking, dan lain sebagainya. Itu CO2 bisa ngalir melalui celah-celah ini gitu ya. Nah, big picture-nya ada lebih banyak lagi. CO2 itu bisa menyebabkan gempa skala kecil, endoseismicity. CO2 bisa lepas melalui sumur abandon. CO2 bisa mengalir melalui fault. CO2 bisa mencemari air minum. CO2 bisa mencemari danau.
CO2 bisa lepas ke permukaan. CO2 bisa terakumulasi di basement. Bayangkan basement mall, banyak parkiran di situ, tapi somehow tiba-tiba konsentrasi CO2-nya banyak di situ karena ternyata di bawah tanahnya CO2-nya bocor. Ini yang tidak kita inginkan. That's why surveillance it's very very important.